Halo teman-teman, bertemu lagi dengan Deva Adev. Kali ini Deva Adev akan membahas mengenai jenis-jenis gangguan menstruasi yang tanpa kita sadari juga pernah terjadi pada diri kita masing-masing. Pengen tahu kan apa saja? Oke, mari kita simak baik-baik. Menstruasi yang biasa kita sebut haid hanya terjadi pada kaum wanita. Ingat ya, cuma perempuan saja yang mengalami. Kalau ada laki-laki yang haid, wah hati-hati, mungkin dialah perempuan yang menyamar. Oke, kita tahu kalau haid itu keluar darah dari kemaluan wanita. Tapi apa sih sebenarnya pengertian dari menstruasi itu? Menstruasi adalah keluarnya darah dari vagina sebagai akibat dari siklus bulanan yang terjadi secara alami dan merupakan bagian dari proses organ reproduksi wanita untuk mempersiapkan kehamilan. Nah, persiapan kehamilan ini ditandai dengan penebalan dinding rahim atau endometrium yang berisi pembuluh darah. Jika tidak terjadi kehamilan atau sel telur tidak berhasil dibuai sperma, tidak terjadi nidrasi berarti ya, maka endometrium akan luruh dan keluar bersama darah melalui vagina. Proses ini dinamakan menstruasi. Jadi, menstruasi yang normalnya datang setiap bulan ini menandakan bahwa organ wanita sudah siap untuk dibuahi atau sudah matang. Menstruasi umumnya terjadi setiap 21-35 hari sekali dan ditandai dengan keluarnya darah dari vagina yang berlangsung selama 7 hari. Menstruasi pertama kali bisa datang lebih cepat atau lambat. Namun, rata-rata siklus menstruasi pertama dimulai di usia 12 tahun atau 2-3 tahun setelah payudara tumbuh. Siklus menstruasi tersebut akan terus berlangsung sampai masuk masa menopause. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, ada yang perlu disampaikan, yakni fase menstruasi yang terbagi menjadi 4 fase. Apa saja? Ialah fase menstruasi, fase folikular, fase ovulasi, dan fase luteal. Fase menstruasi ditandai dengan luruhnya dinding rahim atau endometrium yang berisi pembuluh darah dan cairan lendir. Proses ini dimulai sejak hari pertama menstruasi dan berlangsung selama 4-6 hari. Nah, setelah fase menstruasi, si organ reproduksi ini langsung bekerja untuk memproduksi kembali sel telur atau ovum yang dinamakan fase folikular. Ovarium akan membentuk folikel yang berisi sel telur yang belum matang. Folikel dan sel telur ini akan tumbuh dan merangsang penebalan di dinding rahim. Umumnya berlangsung selama 11-27 hari, tergantung siklus pada masing-masing wanita ya. Sehabis itu, ada lagi fase ovulasi, yakni dilepaskannya sel telur yang sudah matang dari ovarium menuju tuba Fallopi atau saluran indung telur untuk dibuahi oleh sel sperma. Namun, jika tidak dibuahi oleh sperma, si ovum akan melebur dalam 24 jam setelah terjadinya fase ovulasi. Berbeda dengan sel sperma yang masa hidupnya adalah 3 hari setelah diejakulasi. Fase ovulasi umumnya terjadi pada hari ke-14 siklus menstruasi. Penting bagi pasangan yang sedang menjalani program hamil tentang fase ovulasi ini, karena di fase ini, sel ovum sudah sangat siap untuk bertemu dan bersatu dengan pasangannya, yakni sel sperma. Dengan kata lain, hari janjian mereka bertemu. Jadian atau tidaknya tergantung mereka masing-masing. Dari tuba Fallopi, ovum itu bergerak menuju endometrium dan akan melakukan proses nidasi atau bisa dibilang ovum akan menempel pada endometrium atau membuat sarang ya, jika pembuahan terjadi. Selama hal ini berlangsung, ovum berubah menjadi korpus luteum yang dinamakan dengan fase luteal dan berlangsung selama 11-17 hari.
Corpus luteum akan melepaskan hormon yang mempertebal dinding rahim. Namun, jika tidak dibuahi oleh sperma, corpus luteum akan menyusut dan kembali diserap. Akhirnya, lapisan rahim akan lurus selama menstruasi. Jadi, balik lagi deh ke fase menstruasi dan seterusnya. Jenis-jenis gangguan menstruasi dibagi menjadi dua. Kelainan pada lama siklusnya ada 3, yaitu amenor, oligomenor, dan polimenor. Sementara kelainan pada volume darah ada 2, yaitu hipomenor dan hipermenor atau menorragia. Di luar itu, ada juga kaitannya dengan dysmenor dan PMDD atau premenstrual dysphoric disorder, sama seperti PMS, premenstrual syndrome, namun lebih parah. Mari kita bahas mengenai gangguan menstruasi yang terbagi dalam kelainan pada lama siklusnya. Yang pertama yakni amenor. Amenor adalah kondisi tidak terjadinya menstruasi atau tidak haid. Kondisi ini bisa dibagi menjadi 2 jenis, yaitu amenor primer dan amenor sekunder. Amenor primer adalah kondisi di mana seorang wanita sama sekali belum mengalami haid hingga 16 tahun, walaupun sudah menunjukkan tanda-tanda pubertas. Sedangkan amenor sekunder adalah kondisi di mana seorang wanita usia subur yang tidak sedang hamil dan pernah menstruasi sebelumnya berhenti mendapatkan menstruasi selama 3 siklus atau bulan berturut-turut atau lebih. Bisa dibilang, jika tidak mendapatkan haid lebih dari 90 hari, maka wanita sudah bisa disebut mengalami amenor. Kedua jenis amenor ini memiliki penyebab yang berbeda. Amenor primer dapat disebabkan oleh kelainan genetik, gangguan otak yang mengatur hormon menstruasi, atau masalah pada indung telur atau ovarium atau rahim. Sedangkan penyebab amenor sekunder adalah kehamilan, menyusui, menopause, penurunan berat badan yang berlebihan, penyakit tertentu seperti penyakit tiroid, polycystic ovarium syndrome atau PCOS, dan tumor otak di bagian kelenjar pituitari atau hipofisis. Gangguan rahim seperti miom atau polip dalam rahim, stres berat, efek samping obat-obatan, penggunaan kontrasepsi seperti pil KB, KB suntik, dan IUD. Selain itu, kekurangan gizi atau malnutrisi dan olahraga yang berlebihan juga bisa menyebabkan wanita mengalami amenor.